Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem sirkulasi. Pertemuan tentang sistem sirkulasi akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama itu mengenai jantung pada pertemuan ke-7, lalu tentang pembuluh darah pada pertemuan ke-9, lalu dilanjutkan dengan darah untuk pertemuan ke-10. Referensi yang direkomendasikan adalah berbagai literatur utama atau literatur rujukan mengenai fisiologi, bisa menggunakan Ganong's Review of Medical Physiology atau Guyton Physiology. Untuk yang bahasa Indonesia, selain buku-buku fisiologi terjemahan dari Ganong dan Guyton, saya juga merekomendasikan buku Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem, karangan Laurelly Sherwood. Sebagai pendahuluan, mungkin kita perlu meninjau lagi tentang sistem sirkulasi, yaitu sistem yang memiliki peran homeostasis di tubuh kita dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, elektrolit, dan juga hormon. Selain itu juga sistem sirkulasi sebenarnya mengangkut zat-zat nutrisi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Sistem sirkulasi ini menurut literatur sering juga disebut dengan sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah, dan dia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu jantung, sebagai pompa yang memungkinkan darah dapat mengalir ke seluruh jaringan. Lalu yang kedua pembuluh darah, sebagai saluran untuk mendistribusikan darah. Dan yang ketiga adalah darah itu sendiri, yang merupakan media transportasi bahan-bahan yang akan disalurkan. Pertama, di pertemuan ini kita akan membahas tentang jantung. Kita lihat dulu anatominya. Jantung itu letaknya di tengah rongga toraks, sekitar garis tengah sternum dan vertebra. Di gambar bisa kita lihat posisi jantung itu sebenarnya bukan condong ke kiri pada dada ya, tetapi sebenarnya berada di tengah. Nah, hanya saja jantung itu memiliki apex yang berada di lebih ke bagian kiri dari dada, sehingga yang terasa itu atau yang sering orang katakan jantung itu bisa dirasakan di sebelah dada sebelah kiri ya karena itu. Kemudian jantung kita kenal dia analoginya lah pompa. Jadi jantung itu sebenarnya merupakan pompa ganda yang baik sisi kanan dan sisi kirinya bekerja sebagai pompa terpisah. Ini sisi kanan jantung dan ini sisi kiri jantung. Kemudian setiap bagian kanan dan kiri jantung dibagi lagi menjadi atrium atau serambi yang ini dan ventrikel atau bilik yang ini. Ini yang atrium kanan dan ventrikel kanan dan ini atrium kiri serta ventrikel kiri. Jantung itu juga dilindungi oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Dan mungkin kita tidak akan bahas terlalu mendalam di sini. Dan juga jantung dia menerima darah dari vena. Vena di sini yang berwarna biru ya, diwarnai warna biru di sini. Utamanya itu dari vena cava. Vena cava ada 2, ada vena cava superior dan vena cava inferior. Ini vena yang masuk ke atrium kanan. Kemudian juga darah dari jantung, utamanya dari ventrikel kiri, nantinya akan dibawa ke seluruh tubuh oleh arteri lagi. Sementara kalau darah dari ventrikel kanan akan dibawa ke paru-paru terlebih dahulu oleh arteri pulmonalis. Nah, ini juga bisa dicermati masing-masing bagian yang mengelilingi jantung, bisa dilihat di bagian ini. Selanjutnya, kita mengenal sedikit tentang sirkulasi darah. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik diskusi atau pemantik untuk Anda belajar mandiri di rumah. Di sistem sirkulasi seringkali kita mengenal adanya 2 warna. Ada warna biru dan ada warna merah. Nah, silakan cermati dari mana aliran darah masuk dan keluar dari jantung serta kaitkanlah dengan sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas listrik jantung. Nah, kalau kalian mencermati buku Ganong's Medical Physiology, itu aktivitas listrik jantung ini justru dibahas paling awal karena mungkin dia adalah dasar dari kontraksinya jantung.
Nah, tapi di sini kita bahas dulu anatomi, baru tadi review tentang sirkulasi, baru kita lanjutkan ke aktivitas listrik jantung. Nah, seperti yang mungkin sudah kita pelajari sebelumnya, untuk kontraksi sel otot jantung itu dicetuskan oleh potensial aksi. Mungkin sebelumnya kalian mempelajari potensial aksi pada pembahasan mengenai sel-sel saraf. Jadi sel otot jantung juga memanfaatkan potensial aksi untuk mendorong terjadinya kontraksi sel otot jantung. Nah, bedanya jantung berkontraksi akibat potensial aksi yang ditimbulkannya sendiri, yaitu dikenal juga dengan sifat otoritmisitas. Kemudian jantung, sel otot jantung lebih tepatnya, itu dibagi menjadi dua jenis sel. Ada yang disebut dengan sel kontraktil, ini nanti ada sinonimnya di slide berikutnya akan dijelaskan. Sel kontraktil ini menyusun kurang lebih 90% dari seluruh sel otot jantung. Tugasnya seperti bekerja. Dia melakukan kerja mekanis dan dia yang berkontraksi. Tugas kontraksi ada diemban oleh sel kontraktil ini. Sementara yang kedua adalah sel otoritmik. Sel ini dia tidak berkontraksi, tetapi tugasnya mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi agar sel kontraktil ini bisa bekerja atau berkontraksi. Nah, di mana sel-sel otoritmik ini bisa kita temukan? Ada beberapa tempat di mana kita bisa menemukan sel-sel otoritmik jantung. Yang pertama itu nodus sinoatrium atau SA. Nah, nodus sinoatrium di sini kita bisa melihat ini arah panahnya ya. Dia cukup kecil. Itu daerah kecil di dinding atrium kanan dekat muara vena cava superior. Nah, jadi ini vena cava superior. Nah, di sini nodus sinoatrial atau nodus SA. Lalu yang kedua tempatnya adalah nodus atrioventrikel atau nodus AV. Nodus AV itu juga tidak terlalu jauh letaknya di antara atrium dan ventrikel. Jadi di dasar atrium kanan, dekat septum, di atas pertautan atrium dan ventrikel. Baik, ini atrium dan ini ventrikel. Jadi letaknya di sini. Selanjutnya ada juga berkas His atau berkas atrioventrikel atau bundal His. Letaknya di sini. Itu merupakan jarak sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV tadi masuk ke septum interventrikel, lalu bercabang membentuk berkas kanan dan kiri, berjalan ke bawah melalui septum, melingkari ujung bilik ventrikel, dan kembali ke atrium di sepanjang dinding luar. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Antara nodus AV dan lanjut ke sini. Untuk arahnya, ya ini ya, digambarkan oleh garis kuning ini. Dia masuk ke septum dulu, kemudian bercabang, ada berkas kanan, berkas kiri, berjalan ke bawah melalui septum. Nah, barulah dia melingkari ujung bilik ventrikel dan kembali ke atrium sepanjang dinding luar. Ini sepanjang dinding luar. Nah, itu bundle His. Itu ya kurang lebih mengenai sel otoritmik jantung. Selanjutnya kita bahas mengenai potensial membran dan pergerakan ion pada sel konduktif. Nah, sel konduktif ini adalah nama lain dari sel otoritmik tadi, yang tugasnya mencetuskan potensial aksi pada otot jantung. Jadi ada perbedaan antara sel konduktif atau otoritmik dengan sel kontraktil. Kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Ion yang berperan sentral pada potensial membran adalah ion natrium, ion kalium, dan ion kalsium. Nah, bedanya antara potensial membran pada sel otot jantung dengan sel yang lain, atau sel saraf misalnya, atau sel otot, itu tidak ada potensial istirahat yang stabil. Nah, ada beberapa tahap di sini, sambil memperhatikan grafik yang di sebelah kanan ya. Jadi tahap yang pertama itu disebut dengan depolarisasi spontan. Nah, ini prosesnya adalah dari serangkaian kanal ion Na terbuka, lalu masuklah ion Na secara normal dan perlahan, sehingga potensial membran naik dari min 60 mV ke min 40 mV. Nah, ini disebut dengan depolarisasi spontan.
atau ada juga yang menyebutnya prapotensial. Lalu kanal ion kalsium terbuka, sehingga terjadilah depolarisasi dengan lebih cepat. Nah, ini yang garis merah hingga mencapai kurang lebih positif 15 mV. Tadi minus ya, minus 40, naik ke kurang lebih 15 mV. Nah, ini depolarisasi cepat akibat masuknya ion kalsium dengan cepat. Selanjutnya, kanal ion ketika mencapai titik potensial tersebut akan tertutup. Sementara kanal ion kalium akan terbuka. Nah, sehingga ion kalium keluar melalui kanal ion yang terbuka dan menghasilkan terjadinya repolarisasi. Ini garis yang warna biru muda. Nah, ketika sudah mencapai min 60 mV lagi, kanal ion kalium akan tertutup lagi, kanal ion natrium terbuka, sehingga fase depolarisasi spontan akan dimulai lagi. Selanjutnya, bagaimana halnya dengan potensial membran pada sel kontraktil? Nah, bisa kita lihat dari grafiknya dia sedikit berbeda. Pada sel kontraktil ada 3 fase, yaitu fase depolarisasi cepat, fase plato, dan repolarisasi. Ini ditandai dengan warna berbeda ya. Ada kuning, ungu, dan juga biru muda. Fase istirahat pada sel kontraktil berbeda sedikit dengan sel konduktif atau sel otoritmis, dia lebih stabil. Pada sel-sel di atrium kurang lebih potensialnya min 80 mV dan pada sel-sel di ventrikel kurang lebih min 90 mV. Baik, selanjutnya apa yang terjadi pada saat kanal ion natrium terbuka, ion natrium akan masuk sehingga potensial membran naik dengan cepat hingga plus 30 mV. Lalu kanal ion natrium akan tertutup. Begitu potensial 30 mV tercapai, kanal ion langsung tertutup. Ini berlangsung kurang lebih 3-5 milisekund. Selanjutnya terjadi fase plato. Fase plato itu terjadi ketika potensial membran menurun sangat lambat, sehingga menyebabkan terjadinya seperti datar di sini ya. Datar atau plato. Akibat terbukanya kanal ion kalsium yang lambat, sehingga kanal ion kalsium masuk ke dalam sel secara perlahan, tetapi beberapa kanal ion kalium terbuka dan ion kalium juga keluar. Fase ini berlangsung kurang lebih 175 milisekund. Berikutnya, ketika potensial membran mendekati nol, yaitu pada titik ini, kanal ion kalium akan tertutup, kanal ion kalsium akan tertutup, sementara kanal ion kalium terbuka, sehingga lebih banyak lagi kanal ion kalium yang keluar dari sel. Fase ini berlangsung kurang lebih 75 milisekund, dan pada titik ini potensial membran akan turun mencapai level istirahat, dan siklus ini akan berulang kembali. Nah, ada yang disebut dengan periode refraktori, ini juga dikenal dengan periode istirahat. Untuk sel otot jantung kontraktil atau ya sel otot jantung kontraktil adalah 200 milisekund absolutnya dan 50 milisekund relatif. Jadi kurang lebih sekitar 250 milisekund. Ini fase yang sangat penting karena otot jantung harus berkontraksi agar dapat memompa darah secara efektif. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang elektrokardiogram atau EKG. EKG ini merupakan rekaman dari aktivitas sinyal listrik pada jantung. Dia dihasilkan oleh alat yang disebut dengan elektrokardiograf. Jadi hasil rekamannya disebut dengan elektrokardiogram. Nah, ini sebagai pengetahuan saja, ada beberapa titik yang biasa digunakan untuk pemasangan elektroda EKG. Nah, EKG itu seperti apa? Dia berbentuk seperti gelombang. Terdapat 5 segmen, 5 titik. Cuman 5 titik ini bisa dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan gelombang P atau P wave. Ini merupakan gelombang yang menunjukkan fase depolarisasi atrium. Nah, atrium berkontraksi sekitar 25 milisekund setelah gelombang P ini dimulai.
Lalu selanjutnya adalah kompleks QRS. Ini yang bentuknya seperti curam ya, tajam. Ini mewakili depolarisasi ventrikel. Ventrikel mulai berkontraksi ketika puncak R tercapai. Selanjutnya adalah gelombang T atau T-wave. Ini merupakan depolarisasi ventrikel. Lalu di mana repolarisasi atrium? Repolarisasi atrium juga terjadi ketika kompleks QRS. Jadi dia seperti tertutup gitu. Kemudian gelombang PQRST ini, P kompleks QRS dan gelombang T ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa interval dan juga segmen. Ada yang disebut dengan interval PR, itu dari sini ke sini. Kemudian ada yang disebut dengan interval QT. Ini QT. Nah, lalu untuk kompleks QRS bisa dibagi lagi menjadi ada segmen-segmennya. Ada PR segmen, ada kompleks QRS, dan ada juga ST segmen. Nah, istilah-istilah ini akan sangat berguna nanti ketika mempelajari baik itu fisiologi maupun patofisiologi jantung. Utamanya kalau ada gangguan pada irama jantung atau adanya masalah pada jantung sehingga sebagian otot jantung mati dan menyebabkan adanya dan juga diikuti oleh adanya perubahan pada gelombang dari jantung ini. Nah, ini merupakan beberapa gambaran EKG abnormal. Sebenarnya tidak akan kita bahas secara mendetail di sini karena ini merupakan cakupan dari pelajaran patofisiologi. Selanjutnya kita mempelajari tentang siklus jantung. Nah, jantung itu memiliki siklus, disebut dengan siklus jantung. Siklus jantung merupakan periode waktu yang dimulai dengan kontraksi atrium dan berakhir dengan relaksasi ventrikel. Nah, gambar ini cukup mewakili ya rasanya untuk siklus. Ini dari kontraksi atrium. Selanjutnya berakhir dengan relaksasi ventrikel. Nah, ada beberapa istilah di siklus jantung. Yang pertama itu adalah sistol. Sistol merupakan periode kontraksi yang dialami jantung ketika memompa darah ke sirkulasi. Selanjutnya, diastol. Diastol merupakan periode relaksasi yang terjadi ketika ruang jantung terisi darah. Jadi sistol, dia berkontraksi, darah terpompakan ke sirkulasi. Lalu ada diastol, misalnya di sini ya contohnya. Ini diastol ventrikel, bilik atau ventrikel itu berelaksasi sehingga ruang jantung terisi darah. Nah, baik atrium maupun ventrikel mengalami sistol dan diastol yang diatur dengan dikoordinasikan dengan teliti agar darah dipompakan ke seluruh tubuh dengan efisien. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah sistol dan diastol atrium. Nah, perlu diperhatikan bahwa kontraksi atrium terjadi setelah depolarisasi diwakili oleh gelombang P pada EKG. Ini ya. Ketika atrium berkontraksi, tekanan akan meningkat. Ya, bayangkan pompa atau balon karet yang dipencet. Nah, di sana tekanannya akan meningkat. Selanjutnya, darah akan dipompa menuju ventrikel melalui katup atrioventrikular yang terbuka. Bisa katup trikuspid, mitral, atau bikuspid. Pada awal sistol atrium, ventrikel akan terisi oleh kurang lebih 70-80% kapasitasnya karena adanya inflow selama diastol. Fase ini berlangsung sekitar 100 milisekon dan berakhir sebelum terjadinya sistol ventrikel karena atrium akan memasuki fase diastol. Ya, jadi ini arterial sistol dimulai dari gelombang P sampai fase ini. Nah, akan berakhir tepat ketika sistol ventrikel akan dimulai. Di saat yang bersamaan, atrium akan memasuki fase diastol. Selanjutnya, sistol ventrikel.
Sistole ventrikal terjadi setelah depolarisasi ventrikel, diwakili oleh kompleks QRS pada EKG. Sistole ventrikal dibagi menjadi dua fase yang berlangsung kurang lebih 270 milisekund. Pada akhir sistole atrium dan sebelum kontraksi ventrikel mengandung 130 ml darah. Ini pada orang dewasa, kondisi istirahat, dan posisi berdiri. Nah, ini disebut juga dengan volume diastolik akhir atau volume preload. Pada fase pertama, terjadi ketika ventrikel berkontraksi, tekanan darah akan meningkat, tetapi belum cukup kuat untuk membuka katup semilunar atau katup menuju pulmonar dan aorta. Nah, tetapi begitu atrium berelaksasi dan dalam keadaan diastol, tekanan ventrikel akan langsung meningkat dengan cepat. Darah akan mengalir sedikit kembali ke atrium untuk menutup katup trikuspid dan mitral. Nah, volume darah pada fase ini tetap konstan sehingga disebut dengan kontraksi isovolumetrik. Selanjutnya pada fase kedua disebut juga dengan fase ejeksi ventrikel. Kontraksi otot ventrikel akan meningkatkan tekanan dalam ventrikel hingga melebihi tekanan pulmonary trunk dan aorta. Darah dipompakan dari jantung, mendorong katup pulmoner dan katup aorta terbuka. Tekanan yang dipompakan ventrikel kiri lebih besar dibandingkan ventrikel kanan. Tetapi volume darah yang dipompakan, atau disebut juga dengan volume sekuncup atau stroke volume, itu tetap sama. Berapa besarnya volume sekuncup? Besarannya kurang lebih 70 hingga 80 ml. Nah, karena sistole ventrikel dimulai dengan EDV, atau end diastolic volume, sekitar 130 liter darah tadi, itu volume kontraksi isovolumetrik tadi, masih ada 50-60 meter tertinggal di ventrikel setelah kontraksi. Volume ini disebut dengan volume sistolik akhir. Nah, selanjutnya adalah diastole ventrikel. Relaksasi ventrikel atau diastole terjadi setelah repolarisasi ventrikel dan ditunjukkan oleh gelombang T pada EKG. Fase ini dibagi menjadi dua dan berlangsung selama 430 milisekund. Fase awal diastole ventrikel dimulai dengan tekanan terhadap darah yang masih berada di ventrikel itu mulai menurun. Saat tekanan di dalam ventrikel lebih rendah dibandingkan tekanan pulmoner dan aorta, darah akan mengalir kembali ke jantung. Katup semilunar menutup, mencegah aliran balik ke jantung. Volume darah ke dalam ventrikel tetap sehingga disebut fase relaksasi ventrikular isovolumik. Lalu pada fase kedua, ketika otot ventrikel berelaksasi, tekanan pada darah di dalam ventrikel terus berkurang, hingga lebih rendah dibandingkan tekanan pada atrium. Darah mengalir dari vena utama menuju atrium dan dari atrium menuju ventrikel. Kedua ruang berada pada keadaan diastol, katup atrioventrikular terbuka, sedangkan katup semilunar akan tertutup. Nah, keseluruhan fase ini disebut dengan satu siklus jantung atau one cardiac cycle. Selanjutnya kita akan membahas bunyi jantung. Nah, bunyi jantung ini sering juga menjadi salah satu parameter dalam diagnosis atau parameter dalam pemeriksaan fisik. Kita mungkin akan bahas sedikit saja, tidak terlalu mendetail. Pada jantung yang normal dan sehat, ada dua bunyi jantung, yaitu S1 dan S2. S itu sepertinya singkatan dari sound. S1 adalah bunyi yang dihasilkan dari menutupnya atrioventrikular pada saat ventrikel berkontraksi. Ini terdengar sebagai loop atau bunyi jantung pertama. Selanjutnya S2 adalah bunyi yang dihasilkan oleh menutupnya katup semilunar selama diastole ventrikel. Dideskripsikan sebagai dup. Nah, sebenarnya ada lagi bunyi-bunyi yang lain. Misalnya ada juga S3, tapi S3 ini lebih jarang ditemukan pada orang sehat gitu, atau orang yang memiliki fungsi jantung yang sehat. Dia lebih sering ditemukan pada populasi tertentu. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan murmur. Murmur merupakan bunyi tidak biasa pada jantung akibat aliran darah turbulen pada jantung. Nah, terakhir, fisiologi jantung. Mungkin kita bisa lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Fisiologi jantung bisa dibagi menjadi 4 segmen. Pertama, cardiac output atau curah jantung. Yang kedua, heart rate atau laju jantung.
Yang ketiga, hubungan cardiac output dan heart rate. Ini ada rumusnya. Dan terakhir, pusat pengaturan kardiovaskular. Ini merupakan tugas yang harus saudara cari. Silakan didiskusikan dalam kelompok dan dibuat menjadi makalah. Baik, ini referensi yang digunakan sama pembuatan slide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.